kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Iman Srengseng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pertama, kita bersyukur karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita hari ini, dimudahkan kita bangun dalam keadaan sehat dan tetap sebagai hamba Allah yang diberi kemudahan untuk berdoa kepadanya, melaksanakan sholat 5 waktu, serta dimudahkan kita menghadiri yakni kajian pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada idola kita, qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kemudahan untuk ittiba' sebagai wujud mencintai beliau, dan kelak kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk berjumpa di telaga beliau. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada keluarga dan ahlul bait beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, mestinya hari ini kita akan membahas tentang Nabiullah Yusuf, jamiluhu nisfud dunya, yang ketampanannya separuh dunia. Tapi saya mohon maaf, saya tidak akan lanjutkan pembahasan itu. Saya mohon izin, pembahasan itu kita pending pertemuan yang akan datang. Kita switch malam ini dengan pembahasan yaitu Al-Masih. Al-Masih yang dimaksud di sini yakni siapa? Isa bin Maryam. Karena Al-Masih ada dua, Al-Masihud Dajjal dan Al-Masih ibnu Maryam.
Al-Masih itu sendiri artinya yakni orang yang diurapi atau diusap. Kalau Nabi Isa itu diusap kepalanya, diurapi kepalanya dengan minyak sebagai penghormatan. Karena ada adat kebiasaan orang-orang Bani Israel mengusap kepalanya dengan minyak. Al-Masih bisa diartikan pula untuk Nabi Isa, yaitu karena nanti beliau akan menghapus pajak. Karena kata dasar dari Al-Masih itu dari masaha, yang artinya yakni mengusap. Hal itu berbeda dengan Al-Masihud Dajjal. Kalau Al-Masihud Dajjal diartikan terhapus atau dihapus mata sebelah kanannya, sehingga matanya picek. Dua inilah musuh bebuyutan antara Al-Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, dan Al-Masih Ad-Dajjal. Dua-duanya Al-Masih. Nah, kita tidak sedang membicarakan Dajjal, tapi kita akan membahas kisah para nabi, sekalipun nanti sedikit menyinggung Dajjal, tapi fokus kita kepada yakni Isa bin Maryam. Dia dipanggil dengan nama Isa karena itu pemberian Allah. Dia adalah putra dari Maryam karena dia tidak punya bapak. Dia lahir dari seorang wanita. Karena memang hanya beliau sajalah yang dinisbatkan namanya, nasabnya kepada seorang wanita. Kalau ada selain dari beliau yang nasabnya dinisbatkan kepada wanita, berarti anak haram. Berarti hasil dari berbuat apa? Zina, selain beliau. Kalau beliau lahir dari seorang wanita suci, namanya siapa? Maryam. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan hal itu dalam surah Ali Imran, surat ketiga pada ayat yang ke-36. Ketika itu Maryam didatangi oleh malaikat Jibril. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Kata Allah Jalla wa Ala, dan ingatlah ketika malaikat Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin datang kepada Maryam dan mengatakan, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikan dirimu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu di antara seluruh wanita di muka bumi ini. Pada saat itu, pada waktu itu, dia adalah wanita terkemuka, wanita terbaik, the best woman, the Miss World saat itu adalah Maryam, the real Miss World. Kalau Miss World sekarang ini Miss World-nya syaitan, ya kan? Miss World, Miss Universe, ya kan? Miss Universe pada saat itu Maryam. Dan termasuk beliau nanti akan dimuliakan di surga. Salah satu pemimpin bidadari surga adalah Maryam. Selain Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putri Rasulullah, dan yang ketiga Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Itu 4 selebritis akhirat. Nggak ada yang menandingi keempat orang itu. Dia akan menjadi pemimpin bidadari surga. Berarti lebih mulia mana? Bidadari yang dicipta oleh Allah langsung dibandingkan dengan wanita dunia yang masuk surga, lebih mulia mana?
Lebih mulia wanita dunia yang masuk surga karena dia berjuang untuk memperolehnya. Beda dengan bidadari yang Allah langsung ciptakan. Maka berbahagialah wanita-wanita dunia yang masuk surga. Nah, yang terkemuka 4 wanita ini. Allah Jalla wa'ala juga katakan dalam ayat 43, di mana ketika itu Jibril mengatakan, ya Maryamu nuti li rabbik, wahai Maryam, taatlah kamu kepada Allah, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari sinilah tampak bagaimana Allah memilih Maryam itu sebagai wanita seluruh alam, wanita seantero jagat pada waktu itu. Betapa taatnya Maryam ketika diperintah untuk rukuk dan sujud. Makanya dia disebut dengan yakni saudara perempuan Harun. Karena begitu taatnya dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Jibril pun mendatangi atas perintah Allah, mendatangi Maryam dan memberi kabar gembira bahwa dia akan punya seorang anak. Disebut pula namanya. Dia belum hamil, dia belum lahir, sudah disebut namanya. Pada ayat yang ke-45 Allah Jalla wa'ala berfirman, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن عيسى ابن مريم منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. Perhatikan di situ. Ya, namanya disebut dalam ayat ini. yakni Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Kata Allah, dan ingatlah ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam dan mengatakan, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadamu, memberi kabar gembira, bi kalimatin min husmuhu, yakni dengan kalimat yang datang darinya, akan datangnya atau akan hadirnya seorang anak darimu. Disebutkan di situ ismuhu al-Masih, namanya adalah al-Masih Isa bin Maryam. Jelas namanya lengkap, al-Masihu Isa bin Maryam. Ini baru diberi kabar, ini sudah disebut namanya. Wajihan fid dunya wal akhirah, yaitu seorang yang terkemuka dalam kehidupan dunia ini dan nanti di akhirat pula. Dia akan menjadi orang yang terkenal dunia dan akhirat. Kenapa? Karena sepak terjangnya ini melampaui zaman. Zaman sebelum Nabi diutus sudah hadir di muka bumi ini. Zaman setelah Rasul wafat, sebelum kiamat, hadir pula dia. Dipilih oleh Allah untuk memenangkan agamanya di akhir zaman. Dan termasuk ulul azmi yang nanti akan didatangi oleh manusia untuk diminta syafaatnya. Kalau yang lain menyebutkan dosa-dosa atau kesalahannya, Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Dia disebut dengan kalimatullah, kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang ditujukan kepada Maryam. Ini kalimatnya. Dia juga disebut dengan siapa? Ruhullah, ruh Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah. Bukan Allah menitis kepada dia. Itulah anggapan orang-orang sesat di kalangan orang-orang Nasrani. Dia disebut kalimatullah. Dia juga disebut dengan ruhullah. Makanya kalau kita ingin bersyahadat dengan syahadat yang sempurna, lengkap, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, mangqala, siapa yang mengucapkan
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Siapa yang mengucapkan kesaksian bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa Isa Abdullah, dan Isa adalah hamba Allah. Ibnu amatihi, putra dari hamba sahaya Allah. Putra dari hamba sahaya, yaitu hamba sahaya Allah. Siapa? Maryam. Ibnu amatihi. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang ditujukan oleh Allah kepada Maryam. Wa ruhullah, dan juga ruh Allah, ruh ciptaan Allah. Wal jannatu haq, bahwa surga itu benar. Wan naru haq, dan neraka itu benar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalatil jannah, masuklah ke dalam surga. Min samaniyatil abwabin sya'at, masuklah kau ke dalam surga dari 8 pintu surga yang kau mau. Silakan. Kalau dia mati membawa ucapan itu. Jadi tidak cukup syahadatain. Ternyata yaitu pemahaman yang benar tentang Isa. Siapa Isa yang sebenarnya? Terlebih kalau kita hidup di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman tatkala subahat sudah ditebar kemana-mana. Banyak yang gagal faham tentang Isa. Dianggap Isa lahir pada tanggal 25 Desember, sehingga para tokoh-tokoh umat Islam hari ini ada yang keblinger sampai membenarkan kelahiran Isa tanggal 25 Desember dan mengucapkan selamat. Dia gagal memahami ayat bahwa Allah telah memberikan keselamatan pada hari dilahirkan Isa, pada hari diwafatkan Isa, pada hari dibangkitkan Isa. Dipikir itu ucapan selamat kepada Isa sama dengan memberikan selamat atas kelahiran Isa yang dianggap orang-orang kafir, yaitu pada tanggal 25 Desember. Padahal Isa sama sekali tidak lahir pada saat itu. Ikhwatal iman, kalau itu yang mengucapkan orang biasa, masih mending jikalau dia tidak banyak pengaruhnya terhadap masyarakat. Kalau yang mengucapkan tokoh, bahaya nggak? Seorang ulama, seorang kiai misalnya, dia ucapkan kalimat itu. Seorang yang ditokohkan, mungkin dia kiai, mungkin dia ulama, mungkin dia habib, mengucapkan kalimat itu menyesatkan banyak orang. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi kita harus memahami siapa Isa yang sebenarnya itu. Yang pertama, dia adalah anak seorang wanita suci yang bernama Maryam. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Bagaimana kesucian Maryam? Di dalam surah Maryam disebutkan mulai dari ayat yang ke-16. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan ceritakanlah kisah tentang Maryam. Kajian Islam.